Kali ini yang akan kita review adalah Hyundai Creta. Hyundai Sama Creta. seperti yang sebelumnya ya. Betul. Yang pertama kali kita tanya untuk membeli mobil kan ini juga yang informasi yang menjadi pertimbangan utama adalah harga. Iya. Harganya berapa Mas Ferry? Nah, ini harga yang Hyundai Creta yang tipe Prime yang paling tinggi. Ya. Ini ada di angka 408 juta. 408 juta. Jadi karena ini second, 2022 beda setahun aja, tapi harganya udah cukup jauh ternyata, Din. Oh, yang gitu? ini harga 340. 340 juta. oke. Sementara tahun lalu kan udah di atas 400, sekarang udah di 340-an. Kalau yang tadi HRV itu di angka 418. Itu yang baru ya. bekasnya? Tapi kalau untuk yang secondnya, di Caroline ini tempat dealer mobil bekas ini di angka 376. Oh, jatuhnya jauh lebih jatuh. Lebih ini. Hyundai ya? Iya, Oke. betul. Mungkin bisa jadi pertimbangan pemirsa begitu ya. Betul. Terus kembali lagi kita lihat eksteriornya. Betul. Yang pertama adalah soal grillnya. Sebelum diulas sama Mas Ferry, aku sih ngelihatnya grillnya jujur ya, subjektif balik lagi. Ini kan soal desain. Aku lebih suka ini karena ya itu lebih gagah gitu, lebih ganteng vibes-nya daripada yang tadi HRV itu lebih klasik gitu ya. Balik lagi ya referensi masing-masing. Kalau Mas Ferry gimana ngelihatnya? Iya, kalau kita ngelihat dari sisi depan, yang utama di tengah ini kan grill ya. Ya. Kalau dari grill ini kelihatannya memang lekukannya lebih kelihatan lah. Kalau Ya. yang tadi sebelah HRV kan kayak garis lurus aja. Benar-benar. Dan lampunya sendiri ini udah LED dan nyambung, Din. Iya, betul. Dengan grill, jadi kelihatan seamless gitu loh. Jadi ini sebenarnya grill apa lampu sih gitu kalau Iya. orang Jawa ngeliatnya. Nanti kita tunjukin ya versi udah nyala. Nah, kan? oke. Nah itu, dan ketika dideketin, ternyata ini adalah bagian dari lampu. Ternyata ini lampu loh. Iya. pemirsa. Jadi kelihatannya lebih menyatu dan lebih futuristik lah mungkin. Setuju, lebih Iya. futuristik. Kemudian kalau lampu lainnya seperti fog lamp, stand, gimana nih Mas? Nah, kalau untuk lampu stand-nya sendiri ini bohlam, tapi yang di atasnya dominannya sudah LED. Oh, Jadi oke. kalau kita lihat sebenarnya bentuk ini lampu samping memanjang ini seperti ya stargazer lah. Ya. Karena mungkin satu rumpun dengan atau satu brand dengan Dengan Hyundai Stargazer, ya. ya betul sekali. Kalau aku pribadi secara general, Mas, aku lebih prefer ini bagian depannya ya. Betul. Eksterior depannya aku prefer Hyundai Creta dibandingkan dengan HR. Kalau Mas Ferry sendiri gimana? Eh, Masih mempertimbangkan? Masih, ya, tapi kalau untuk tampilan, ya kalau tampilan depan sepertinya ini ya. Ini ya kan? Ya, kita ngomong depan ya. Depan dulu ya. Kalau di belakang seperti aku punya perbedaan. Ya, nah ini adalah bagian samping ya. Jadi untuk bannya, untuk ukuran SUV 17 ring 17 sepertinya cukup standar lah. Cukup standar. Kalau untuk HRV tadi sebelah itu sampai ring 18, lebih besar sedikit. Oke. Tapi untuk Hyundai Creta ini ring 17. Tapi ya kalau untuk dari segi tampilan, sepertinya cocok-cocok aja ya. Cocok-cocok aja sih. Nggak terlihat lebih kecil lah Iya. gitu. Kemudian di atas ini over fender, ciri khas SUV tentunya harus ada over fender sini. Kemudian ground clearance, ini sama-sama 190 mm. Sama HRV tadi. Sama HRV sama untuk ground Oke. clearance. Jadi ya nggak terlalu tinggi, Rendah, nggak terlalu standar. tinggi. Tapi kalau terlalu tinggi juga, takutnya berkendaranya kurang efisien dan sehingga ngebuat apa ya, suspensinya jadi kurang enak. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat lampu belakang ya Mas Yuk, Ferry. kita lihat Yuk. langsung. Nah, ini adalah lampu belakang atau bagian belakang. Dan kalau kita simak sekilas tuh memang perbedaannya ya sangat jauh lah. Dan aku ngerasa bagian sini sayang banget gitu untuk nggak digunakan sebagai apa gimmick. Terlalu kosong jadi Iya. kalau buat kasat mata gitu ya. Karena ini cuma ada hak miring ya. Iya. Hak miring. Kalau hak tegak kan tadi di sebelah ya. Oh, enggak. Beda. Iya. Oh ini hamiring benar-benar. Hamiring, gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita akan lihat ke bagian dalam. Tetap bagi Yuk. perempuan cukup penting begitu ya Ya. bagian bagasi dalam. Yuk. Oke, kita sudah buka ya bagian bagasi. Gimana Mas Ferry Iya. melihatnya? Nah, kalau untuk bagasi ini terlihat kasat mata pun lebih besar Jauh daripada lebih gede. yang Setuju. sebelah ya. Benar. Nah, karena untuk ukuran bagasinya, kapasitasnya ini ketika lagi berdiri row keduanya, itu di atas 400 liter. Oke. Jadi cukup besar. Kalau yang tadi HRV kan 300 liter 300-an, lebih. Kalau ini 400 benar-benar. liter lebih, jadi Dan lebih besar. Kelihatan sebenarnya dari spoilernya ya. Kalau Oh ini iya. nggak landai-landai Nggak banget. landai banget. Jadi Benar-benar. agak makan ke belakang, baru Iya. turun
desainnya seperti itu. Standar SUV. Standar SUV seperti itu. Jadi ya hasilnya di dalam lebih besar. Jadi lebih besar. Betul. Jadi gimana? Mungkin jadi pertimbangan pemirsa juga mau lebih ke desain atau lebih ke besarannya bagasi gitu ya. Iya. Sekarang kita coba buka kali Kita ya. coba turunkan juga ya biar kelihatan dikliat. Oke. Nah, ini adalah memang nggak rata lantai yang apa ya? Kalau misalkan kayak tadi kan rata lantai ya. Kalau untuk kalau untuk tadi kan yang sebelah itu rata lantai, kalau ini nggak rata lantai, agak naik ke atas. Oke. Tapi lebih besar ternyata dibandingkan yang sebelah HRV tadi. Berapa nih Mas kalau yang ini? Ini ya hampir 1.400, sekitar 1.384 liter. Yes. Jadi cukup besar dibandingkan tadi kan 1.200-an liter lah, nggak nyampe 1.300. Jadi ya lebih besar yang ini. Gitu, kurang lebih pemirsa perbedaan bagasi antara HRV dengan kereta. Nah sekarang kita sesuai dengan review yang sebelumnya begitu ya, biar adil gitu. Kita akan coba cek ke bagian kursi tengahnya ya Mas Ferry. Oke. Yuk. Kita lihat. Oke. Ya. Ini dia kursi penumpang dari Hyundai Creta. Yes. Mungkin sama perspektif dari nyaman nggak ukuran space kaki leg space-nya dan Untuk lain-lain. leg space-nya ini standar ya. Ya ada 5 jari lah kira-kira. Masih bisa masuk dan nyaman. Untuk headroom-nya jauh Mas. Kalau aku sih ngeliatnya ya. Lebih tinggi nih ya sebenarnya ya. Benar. Lebih spacey. Iya sih, betul. Terutama yang tingginya lumayan tinggi gitu pasti mentok kalau yang tadi. Kalau Udah ini lebih 180 kayak udah kurang nyaman ya benar, sepertinya. benar. Iya, oke. Nah, di Ini samping sini ada lampunya di samping, biasanya kan di tengah. Iya. Bisa di samping ternyata ini. Nah, kalau di sebelah juga ada ya, kiri kanan ya ternyata. Dan bisa dikontrol dari depan. Oh, oke. Oke, sip. Terus di kompartemen tengahnya double blower pasti. Kemudian juga USB. Tapi ada cuma satu. Betul. Kalau tadi 2. Iya. Ada kecil tempat penyimpanan kecil. Mungkin untuk handphone dan lain sebagainya bisa Benar. juga. Dan ada apa nih sebenarnya? Ini armrest ya. Armrest. Ya, dan cup holder juga 2 di sini nih. Cup holder, tapi kalau yang ini cup holdernya lebih banyak. Ini Iya. 1, 2, di situ ada 2 ya kan? Iya. Di sini ada 2, jadi ada 6. Kalau yang tadi kan ada 4, ini Iya. ada, tapi kayaknya nggak terlalu masalah Iya, ya. iya. Terus lalu apa lagi? Oh ini yang cukup mencolok adalah Iya, untuk speaker kanan kiri ada juga ya. Iya. Di kanan ini ada tweeternya juga untuk kayak seperti bassnya. yes, Jadi ini speakernya juga speaker premium merek ya. khusus, Jadi memang bukan Hyundai yang buat, Bose. kerjasama gitu Ya ya. sama, jadi memang untuk speakernya cukup oke lah. Tadi yang lupa kita mention Mas Ferry adalah begitu masuk, ini tuh karena ini warna abu-abu, jadi iya, dia iya. ada 2 tone gitu. Jadi ini warna dari warna depannya itu kan agak gelap ya. Iya. Sehingga kecenderungannya di dalamnya itu lebih terang. Oh gitu. Tadi aku kira ini adalah modifan. Jadi warnanya ini kayaknya modif, ternyata bukan, ini memang bawaan pabriknya. dari pabrik, dan lumayan banyak loh maksudnya. Iya, dominan lah. Bagian coklat itu dan menurutku ya Hyundai cukup berani gitu untuk membuat interiornya seperti ini, karena kalau suka cocok, kalau enggak ya udah bisa jadi cancel beli loh. Bisa jadi karena warna aja kayak gue suka semuanya nih, dalamannya, interior eksterior, tapi ketika lihat wah warnanya ternyata gini ya gitu. Lumayan dominan coklatnya tuh, bukan kayak cuman kecil-kecil doang tapi lumayan gede begitu kan. Ini di seat bagian belakang gitu, dan nanti di bagian depan juga kita tunjukin di mana lumayan dominan coklatnya. Betul. Gitu ya. Iya. Kurang lebih begitu ya Mas Ferry ya. Sudah cukup ya kita di tengah, kita akan ke bagian paling penting ya, ke depan. Yuk. Oke, gantian ya pemirsa. Sekarang Mas Ferry yang duduk di Ya, kursi oke. driver. Dengar kan dominan banget gitu coklatnya, langsung coklat bagian dashboard, penumpang, bagian dashboard, atasnya, driver, iya. semua coklat. Jadi lumayan berani gitu ya. Betul. Hyundai. Jadi warnanya benar-benar terang banget ketika lagi masuk. Wah, coklatnya benar-benar dominan gitu untuk desainnya. Mungkin maksudnya kulit gitu kali ya. Tapi ternyata ini hard plastik Iya. yang
bukannya. benar. Tapi kelihatannya kayak macam kulit ya. Teksturnya gitu kan. Tapi nggak ternyata hard plastik. Oke, apalagi nih Nah, kira-kira fitur yang menarik? untuk panel instrumen nih, di sini semua udah full digital. Nah, jadi- balik lagi pertanyaan seperti yang tadi di HRV. Ini kan dia panoramic roof ya? Gimana? Sunroof. Oh, sunroof. oke. Iya, jadi dia bisa dibuka tutup dengan sekali pencet aja. Sekali pencet ini tek langsung ke buka semuanya. Oke, Nah, kece ya. iya, dan bukan panoramic roof yang ya tertutup, ini bisa dibuka juga. Ini bisa dibuka. Nah, Itu tadi sunroof ya? iya, ini sunroof. Jadi tangan bisa keluar. Buat kampanye. Buat kampanye. Ini berguna loh 2024 loh Bapak-bapak loh ya. Kalau buat cewek-cewek buat ngonten. Iya. Matahari kan cahaya matahari adalah cahaya yang terbaik untuk konten dan juga Itu selfie. dia ya. Sinar kehidupan ya mungkin ya. Betul. Tuh kan langsung beda kan cahayanya kan? Iya. Gitu. Jadi memang tinggal sekali pencet aja. Nggak kayak tadi. Nggak Sebenarnya ini plus minus ya. Iya. Tadi kan pasang Harus copot. copot, Ini dari sampai segala belakang macam. bisa. Oh, ini belakangnya nggak bisa ya tapi ya. Iya, belakangnya ternyata nggak bisa. Oh, ya, Jadi bagian oke. depannya aja. Tapi sudah cukup oke. Kemudian radio standar, Iya. kompartemen entertainment di Iya. tablet depan. 8 inci, Android Auto dan CarPlay Oke. juga. Dan Standar. ini kayak lebih adaptif sih menurutku. Lebih responsif ya. Lebih responsif ya, jadi lebih cepat. Terus penggunaannya. analog, kontrol AC, Hmm. kemudian apa lagi nih? Di sini ada beberapa Fitur. pilihan, untuk fan-nya. Tapi apakah kalau mungkin. bagian ini, kalau aku pribadi aku lebih prefer tadi HRV. Oke. Lebih apa ya? Lebih praktis gitu. Iya, kalau ini untuk suaranya, dan di sini kan tadi sempat dibahas juga bahwa speakernya udah Bose. Bose yang memang premium. Kemudian untuk suhunya, ya tadi Ya, bisa. tadi bisa juga. tinggal diputer sama. aja. Cuma lebih apa ya? Sedikit lebih modern tadi HRV. Kalau ini kan ya udah standar aja gitu Iya. kan. Terus ininya juga bagian dari Head unitnya. juga ya udah standar aja gitu, nggak ada yang bisa dibahas gitu loh kayak mobil. Bahkan sebenarnya agak cenderung lebih jadul. Iya. Gitu, Tapi memang ada beberapa fitur yang memang meskipun tampilannya seperti itu ya, Iya. tapi dalam fiturnya ini ada kayak mode valet itu juga ada juga. Jadi ketika kita mau ngasih ke orang kan, kadang kita ke restoran atau apa Bener. ngasih ke valet, ini ada mode valetnya dan kita bisa atur password sehingga ketika nanti valet, ya kadang kita banyak nemuin kasus lah Bener. orang pakai valet terus parkirnya nggak sembarangan, dan di sini bisa terlihat berapa jarak tempuhnya ketika mode valet ini nyala. Jangan-jangan 100 kilo nih ketika Iya, kita iya, tinggal, dibawa dia muter kemana jalan-jalan gitu. dipakai Oke, ojek online atau apa nggak tahu kan. Bentar, ini agak unik ya fiturnya ya. Betul, jadi ada mode valet di sini. Dan memang sebenarnya kalau kita bahas secara general, Hyundai itu memang terkenal menyajikan fitur-fitur yang sebenarnya nggak esensial, bukan mesin, bukan apa, tapi kayak penting tapi menarik Iya, gitu. iya. Kayaknya gue perlu deh itu misalkan Iya, ya. yang tadi yang nggak kepikiran malah jadi kayak, oh ya penting Iya. juga ya. Dan yang satu lagi juga yang lumayan sering dibahas adalah inilah fitur air purifier. air purifier, angkatan COVID ya kan. Betul. Karena ini keluaran 2021 yang memang mungkin waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya. Betul. Dan mungkin kebutuhan mobil ketika itu, Iya. gue datang harus benar-benar higienis lah, Yes, atau benar-benar terpisah dari virus segala Iya, macam. dijamin lah gitu ya. Iya. Padahal itu balik lagi sebenarnya nggak terlalu esensial. Kenapa aku berani bilang ini nggak esensial? Karena sebenarnya purifier mobil juga udah banyak. Iya, tinggal Dijual bawa aja. kan, Iya, sebenarnya iya. tinggal colok di USB. Dan Betul. kalau kita tahu air purifier ini kan harus ada filter dan juga bisa dimasukin. Betul, Nah, di sini di bagian dalamnya. bagian Ya. bisa diganti-gantinya. Ada begitu penyimpanan ya. juga di dalam. Sama seperti Sama HRV. cup holder juga Cup holder ada dua cukup banyak. Box standar juga, tidak Iya, ada iya, yang iya. gimana-gimana Tapi banget. ada kayak semacam Oh, garis-garis iya. Apa ya ini lampu ya. gimmick lampu untuk yang ngebuat lebih elegan sih. Interiornya sebenarnya. lebih hidup. Lebih hidup lah. Benar, Kalau benar. misalkan kita lagi berkendara malam, kadang ini bisa mempengaruhi supaya nggak terlalu ngantuk mungkin. Oh, oke. Jadi kan oke, kayak oke. wah ada lampu nih lebih terang gitu, Iya, meskipun iya, nggak iya. mencolok banget. Benar-benar. Gitu. Charger, Oh, USB. wireless Oh, ini charge. wireless. Iya, di sini ada wireless charge-nya. Jadi kalau misalkan handphone yang mendukung, bisa juga. Bisa di wireless charge. Bisa. Lalu Nah, yang lain. di sini ada ventilated seat. Jadi ini ketika cuaca panas, kita bisa tinggal pencet aja ventilated seat-nya. Jadi ada pendingin dari dalam kursinya. kursi. Oh, Mm-mm. Hyundai, being Hyundai. Iya. Tiba-tiba bisa mendinginkan kursi ya kan. Betul. Apalagi nih Mas Nah, Ferry? di dalamnya ada tadi selain wireless charge ada dua
USB charging juga. Jadi bisa ngecas, kemudian ada adaptornya juga, ada power outlet tapi perlu adaptor. Nah, kemudian untuk di sini ternyata mode berkendaranya lebih variatif juga. Di sini ada beberapa mode kayak sport, eco, ada 4 lah. Kemudian untuk mode berkendara misalkan ada untuk sandnya di pasir, di tanah atau itu pun ada juga di mobil ini. Lebih variatif ya dibandingkan dengan HR-V tadi. Betul. Oke, ada lagi yang mau di-highlight? Nah, ini satu lagi nih. Yang di sebelah tadi itu nggak ada fitur Blue Link. Jadi fitur Blue Link ini bisa menyambungkan ke handphone dan itu kita bisa menyalakan mobil dari handphone aja. Jadi kayak dia tersambung dengan Blue Link. Nah, di sini udah ada. Dan kita bisa mantau juga nih mobil posisinya sebenarnya di mana sih? Misalkan dipinjam. Sekalian location ya. Location, misalnya mobil ini dipinjam sama saudara atau siapa dan itu bisa ternyata di sini atau di mana kayak gitu. Dan ada SOS-nya juga ketika lagi mungkin lagi keadaan yang kita nggak pernah mau, misalkan kondisi susah di jalan atau kebakaran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jangan pernah terjadi. Tapi ada tombol SOS di sini, jadi kita bisa menghubungkan. Langsung connect ya di sini. Telepon ke layanan darurat ya. Langsung ke call centernya Hyundai. Tidak habis-habis kayaknya fitur Hyundai ini yang surprise gitu loh. Perbaruan dari Korea ya. Gitu ya. Oke, itu tadi kurang lebih 2 review. Sekarang adalah penentuan. Mesin, kita lupa mesin. Mesinnya gimana, Mas? Ya, kalau untuk mesin sebenarnya kalau tadi kan fitur Hyundai lebih banyak ya dari segi kita bisa lihat dari depan. Gimmick-gimmicknya lebih banyak. Betul, tapi kalau untuk mesinnya ternyata di sini beda-beda tipis sih. Ini mesinnya 4 silinder, 1500 cc juga, tapi untuk tenaganya ini mengeluarkan ya sekitar 115 PS dan torsinya di angka 144. Nah, kalau yang HR-V tadi itu torsi tenaganya itu sekitar 121, lebih besar 6 PS, tapi torsinya itu beda tipis 145 Newton meter aja. Tapi lebih di atas. Lebih besar, ini lebih di bawah. Ini lebih di bawah. Di atasnya HR-V-nya beda tipis lah. Sama-sama 4 silinder dan 1500 cc, dan 4 silinder kan nggak berisik ya kecenderungannya. Kalau 3 silinder biasanya agak berisik gitu. Oke, sekarang adalah penentuan. Kalau Mas Ferry prefer yang mana? Kalau punya duit 400 sekian juta, yang sebenarnya HR-V lebih mahal ya. Buat informasi juga buat pemirsa yang mungkin juga mau beli SUV begitu ya. Dimana kalau tadi kita bahas HR-V ini kan harganya naik, ini menunjukkan minat masyarakat terhadap dua produk ini. Iya, betul. Bahwa memang kebanyakan masyarakat kayaknya masih lebih prefer secara general, secara angka penjualan. Mungkin dari segi nama ya, karena kan mungkin pabrikan Honda tadi lebih dulu dan udah puluhan tahun, sementara Hyundai ya mungkin baru comeback 3 tahun, 2 tahun terakhir lah gitu. Iya, dan ini produk baru 2021 kereta ini, tapi udah menjadi tulang punggung Hyundai. Iya, jadi penjualan tertinggi. Ya. Bahkan penjualan tertinggi 2 tahun lalu ini dari Hyundai. Oke. Dibandingkan Stargazer yang mungkin boomingnya juga besar, tapi kereta nih yang ini gua menopang penjualan lu. Mungkin. Kalau menurut informasi yang beredar, kalau untuk kaum ani-ani lebih laku HR-V. Karena kalau aku boleh berasumsi prestisius, dibandingkan dengan Hyundai gitu. Kalau Mas Ferry pilih? Mungkin dari segi fitur dan lain sebagainya, dan sepertinya dan buatku pribadi value for money itu sangat penting ya. Jadi uang yang kita keluarkan apa sih yang kita dapatkan? Setuju. Sepertinya ini deh, aku pilih kereta. Lebih pilih kereta? Iya. Oke, baik. Kalau aku pilih HR-V. Satu tim dengan teman-teman ani-ani. Tapi aku bukan ani-ani. Amit-amit biasa. Tapi kalau aku tetap, kalau boleh dipretelin sih sebenarnya, misalnya pengennya bagian depannya tuh kereta, bagian belakangnya tuh HR-V. Cuman kalau secara in general aku timnya HR-V, Mas Ferry timnya kereta. Berarti 50-50 lah ya. Balik lagi, kalau pemirsa punya modalnya pengen nih beli SUV, semoga liputan kita kali ini bisa memberikan referensi yang cukup buat Sobat CNBC Indonesia. Oke, semoga ulasan kita, saya dan juga Mas Ferry hari ini buat Sobat Otomotif CNBC Indonesia yang memang
punya modalnya, pengen beli SUV. Iya. Semoga bisa insight-nya cukup bisa mewakili Membantu begitu ya. ya. Sebelum test drive bisa nonton dulu ulasan kita Iya. begitu. Dan saya Dina Gurning, Dan saya Ferry Sandi. mewakili tim liputan yang bertugas pamit undur diri. CNBC Indonesia Beyond Business.